warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi oleh Allah kesehatan untuk melewati hari-hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama yang membidangi tazkiyatun nafs menyebutkan bahwa ada 4 hal yang sangat berpengaruh membersihkan jiwa manusia. Yang pertama adalah al-ju', lapar alias puasa. Ini sangat berpengaruh membersihkan jiwa manusia. Karena orang yang selalu kenyang mengalami beberapa keadaan buruk. Pertama, orang yang selalu kenyang biasanya rasa takutnya kepada Allah berkurang. Yang kedua, orang yang selalu kenyang kelembutan hatinya juga berkurang. Anda sewaktu berpuasa, mudah hati Anda tersentuh dengan nasihat. Mudah hati Anda tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi dalam keadaan kenyang, hati ini seolah tidak merasakan sentuhan apapun. Yang ketiga, orang yang selalu kenyang, kasih sayang dalam hatinya pun cenderung lemah. Karena orang yang selalu kenyang selalu melihat orang lain kenyang juga, sehingga rasa kasih sayang berkurang. Bahaya kenyang berikutnya berat dalam menjalankan ketaatan. Karena orang yang selalu kenyang punya kecenderungan malas, punya kecenderungan ngantuk. Bahaya kenyang berikutnya menghilangkan kecerdasan. Karena orang yang kenyang berarti banyak minum. Orang yang banyak minum berarti pikiran atau otaknya lembab. Dan otak yang lembab ini yang membuat orang ngantuk, pikiran tidak nyambung. Dan bahaya kenyang yang keenam, amrah, adalah penyakit yang sangat banyak. Nah, jadi coba Anda lihat, ternyata kenyang itu nggak menguntungkan sama sekali. Maka ulama-ulama tazkiyatun nufus mengatakan 4 hal yang sangat membersihkan hati manusia. Pertama adalah sering lapar, artinya lebih banyaklah berpuasa. Yang kedua, faktor kedua membersihkan hati manusia adalah begadang. Begadang dalam salat malam. Karena ada orang yang sholat malam tanpa begadang, itu dapat pahala, dapat kemuliaan, tapi tidak terlalu berpengaruh terhadap jiwa. Misalnya Anda sholat malam 1/4 jam jelang subuh, artinya kan Anda nggak begadang namanya. Nah, agama ini menganjurkan agar dalam bersalat malam kita memang begadang.
Artinya betul-betul mengurangi tidur. Dan Allah memerintahkan, menganjurkan untuk kita melakukan hal seperti itu di bagian akhir surat Al-Furqan. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang bermalam untuk Allah dalam keadaan sujud dan wa qiyamah, untuk sujud dan untuk berdiri. Mereka bermalam untuk Allah, mabit untuk Allah. Nah, jadi kalau Anda hanya salat malam seperempat jam jelang zuhur, salat malam Anda bagus, salat Anda mulia, tapi itu kelas yang terlalu rendah. Adapun Anda ingin memperbaiki hati, membersihkan hati, pastikan salat malam Anda adalah salat malam mabit, salat malam di mana Anda betul-betul mengurangi tidur. Faktor ketiga membersihkan jiwa manusia adalah as-samt, sedikit berbicara. Orang-orang yang banyak berbicara hatinya biasanya keras. Tapi orang yang sedikit berbicara hatinya lebih lembut, hatinya lebih bersih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau memang Anda betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kebaikan atau diam. Kalau ada kebaikan, bicaralah. Kalau tidak ada kebaikan, berarti diam Anda lah yang menjadi kebaikan. Kemudian faktor terakhir, faktor keempat, faktor terbesar membersihkan jiwa manusia yang keempat adalah uzlah. Apa yang dimaksud dengan uzlah? Meninggalkan pergaulan yang berlebihan. Tidak semua manusia memberikan Anda kebaikan. Bahkan mayoritas manusia meracuni Anda atau setidaknya melalaikan Anda. Nah, yang dimaksud dengan uzlah bahwa Anda menjauhi pergaulan-pergaulan yang tidak menghasilkan kebaikan bagi Anda, duniawi dan ukhrawi. Pastikan Anda hanya bergaul dengan orang-orang yang saleh. Itu yang dinamakan dengan uzlah. Jadi inilah 4 hal yang sangat berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia. Banyak berpuasa, banyak salat malam, sedikit berbicara, meninggalkan pergaulan yang tidak baik. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, tokoh yang akan kita bicarakan insya Allah dalam kajian ini adalah seorang laki-laki yang oleh Nabi disebut dengan Om. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza khali, falyurini ahadun khalahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah omku. Tunjukkanlah mana om kalian. Laki-laki ini adalah orang yang ketiga masuk Islam. Konon dalam riwayat lain dia adalah yang ke-7 masuk Islam, dan yang lebih tepat adalah beliau orang yang ke-7 masuk Islam. Setelah Khadijah, setelah Abu Bakar, setelah Ali, setelah Zaid, setelah Utsman, beliau adalah di urutan yang ke-7 masuk Islam. Kalau kemarin kita berbicara tentang Sa'ad bin Mu'adz, seorang tokoh Madinah dari suku Aus, berperawakan tinggi besar, dengan kulit putih bersih, tapi tokoh kita hari ini betul-betul berbeda dari itu. Tokoh kita hari ini adalah seorang yang berperawakan pendek, kulitnya coklat, sawo matang, rambutnya keriting, tapi yang luar biasa beliaulah yang meluluh lantahkan Kaisar Persia. Anda tahu jemaah sekalian, di zaman Nabi kita ada 2 negara adik kuasa di seluruh dunia. Pertama Romawi, dan yang kedua adalah Persia. Romawi dan Persia terlibat pertempuran selama 700 tahun, 7 abad. Selama 700 tahun bertempur,
tercatat jumlah pertempuran selama 700 tahun itu adalah 10.000 pertempuran. Selama 700 tahun tidak ada yang kalah. 700 tahun berperang nggak ada yang kalah. Romawi, Persia nggak pernah ada yang kalah dalam pertempuran itu. Artinya betapa tangguhnya dua negara ini. Negara Romawi adalah negara-negara Barat yang sekarang. Persia adalah Irak yang sekarang. Dulu nggak ada Iran yang ada Irak. Nah ini kawasan Irak yang sekarang dinamakan Persia. Tapi jemaah sekalian yang saya hormati, Romawi, Persia bertempur selama 7 abad, 700 tahun dan mencatat 10.000 pertempuran tanpa ada yang kalah. Tapi ternyata dua negara adik kuasa ini terkoyak-koyak tanpa sedikit pun tersisa di tangan kaum muslimin. Kaum muslimin menghapuskan negara Romawi melalui 9 pertempuran, hancur. Lalu kemudian kaum muslimin menghancurkan, mencabik-cabik, menghapus negara Persia dalam 12 pertempuran. Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi coba bandingkan betapa dahsyatnya generasi yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Apabila Romawi dalam 9 pertemuan hilang tanpa jejak, sekarang Anda nggak temukan lagi ada negara namanya negara Romawi. Ada juga namanya kota Roma sekarang. Tapi negara Romawi nggak ada. Dalam 9 pertempuran hancur. Dan ini dihapus. Paling utama jenderal yang paling berjasa menghilangkan Romawi ini adalah Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah, kemudian disusul oleh perang Yarmouk, dan disusul lagi dengan perang-perang berikutnya. Nah, adapun kekaisaran Persia itu ditundukkan dalam 12 pertempuran, dan jenderal yang paling berjasa dalam pertempuran ini adalah tokoh kita hari ini. Siapa dia? Dia adalah Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu lahir 23 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Jadi kalau Nabi kita berhijrah 53 tahun, usia beliau 53 tahun. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini lahir 23 tahun sebelum hijrah. Berarti berapa selisih usia beliau dengan Rasulullah? Sekitar 30 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas bersuku Quraisy. Dan suku Quraisy inilah suku terbaik dalam berbahasa Arab. Ya, maka Anda lihat bacaan Al-Quran dengan lahjah Quraisy, itu yang selalu dibacakan Nabi kita, itu yang Anda dengarkan Mekah, Madinah, dan Indonesia. Tapi ada juga lahjah bahasa Arab namanya lahjah imalah. Wadduhi wallaili idza saja. Imalah itu membaca akhir kata antara A dengan I. Imalah ini terdengar di daerah Irak, 3 imam, Hamzah, Kisai, Abu Ammar. Adapun imam-imam yang ada di Mekah seperti dan di Madinah seperti Imam Nafi' itu di Madinah, Imam Ibnu Katsir di Mekah. Di sini lahjah Quraisy dominan sehingga tidak terdengar ada bacaan imalah. Wadduha wallaili idza saja. Baik. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah suku Quraisy. Lebih spesifik lagi beliau adalah bermarga Az-Zuhri. Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri. Kalau marganya Az-Zuhri berarti dia adalah dari Bani Zuhra. Kalau dia dari Bani Zuhra,
sama dengan Aminah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aminah bintu Wahab dia juga dari suku Bani Zuhra. Nah, oleh karena Sa'ad bin Abi Waqqas satu suku dengan Aminah ibunda dari Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan hadza khali, ini adalah pamanku, ini adalah omku. Falyurini ahadun khalahu, cobalah tunjukkan mana om dan paman kalian. Ini paman saya, paman kalian mana? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ayahnya bernama Abu Waqqas, nama aslinya adalah Malik bin Wahib, dan ibunya bernama Hannah bintu Sufyan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu memiliki beberapa orang saudara. Dua di antaranya muslim dan satu di antaranya kafir. Saudara beliau yang pertama bernama Amir, ini masuk Islam. Saudara beliau yang kedua adalah Umair, masuk Islam, dan Umair ini tewas dalam perang Badar. Saudara beliau yang ketiga adalah Utbah. Utbah ini kafir, dan Utbah inilah yang melukai bibir Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Uhud, sampai gigi Rasulullah pecah. Anda tahu hari terberat bagi Rasulullah SAW setelah hari Taif adalah hari Uhud. Kepala beliau pecah, gigi beliau sobek, dan bibir beliau sobek, dan gigi seri beliau terpatah. Jawabannya, siapa orang kafir yang melukai bibir dan mematahkan gigi Rasulullah SAW? Sebuah riwayat menyebutkan beliau adalah Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandung dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Lahir dari rahim yang sama, tumbuh besar dalam keluarga yang sama, tetapi soal hidayah adalah soal pemberian Allah Azza wa Jalla. Allah memilih Sa'ad, Amir dan Umair untuk tempat ibadah dan Allah tempat hidayah, dan Allah tidak memberikan hidayah itu kepada saudara mereka yang bernama Utbah bin Abi Waqqas. Masih tentang keluarga, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memiliki 11 istri. Tentu nggak dipakai semua. Wafat satu, ganti satu, wafat satu, ganti satu, sehingga total wanita yang dia nikahi adalah 11 orang, dan semuanya punya keturunan. Dari ke-11 orang istri, Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan anak sebanyak kurang lebih 30 orang. Mana ada yang tertarik? Dari tubuh Anda yang gagah ini cuma 2 orang saja yang sujud di muka bumi. Betul tidak? Cemen itu. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tadi kita udah bilang, seorang laki-laki bertubuh pendek, rambut keriting, hidung pesek, tapi dari laki-laki dengan tubuh yang sederhana ini ternyata beliau memakmurkan dunia dengan sujud sebanyak 30 orang anak. Saya punya kawan di Batam, anaknya 24, biangnya 4. Luar biasa. Luar biasa atau biasa aja? Baik jemaah sekalian yang saya hormati, itulah tadi soal keluarga dan rumah tangga Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Masuk Islam. Tadi disampaikan beliau adalah orang yang ke-7 masuk Islam. Setelah Abu Bakar, setelah Zaid bin Harithah, setelah Ali, setelah Utsman, Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau masuk Islam. Subhanallah, beliau masuk Islam melalui dakwah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian,
di antara orang yang paling berkah di muka bumi ini adalah Utsman bin Affan. Karena 6 dari 10 orang yang dijamin Nabi kita masuk surga, ke-6 orang ini masuk Islam melalui dakwah dari Utsman. Antara lain Zubair bin Awam, antara lain Sa'ad bin Abi Waqqas, antara lain Abdurrahman bin Auf, antara lain Talha bin Ubaidillah. Mereka berjumlah 6 dari 10 orang dijamin masuk surga. Semuanya masuk Islam melalui dakwah seorang Utsman bin Affan. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk Islam sesungguhnya memiliki satu pengantar. Dakwah Utsman ini memang gerbang untuk masuk Islamnya Sa'ad, tapi ada penyebab lain. Penyebab lain seperti diriwayatkan putri dari Sa'ad yang bernama Aisyah. Beliau mengatakan, ayahku Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam dengan pengantar sebuah mimpi. Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas suatu malam tidur, beliau bermimpi melihat kegelapan. Dan di tengah kegelapan yang sangat pekat, tiba-tiba beliau melihat sinar rembulan yang sangat terang benderang. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas dalam mimpi itu berlari mendekati sinar rembulan yang sangat purnama itu. Ternyata di sana ada Abu Bakar. Ternyata di bawah sinar rembulan ada Utsman. Ternyata di bawah sinar rembulan ada Ali. Kemudian ada Zaid bin Harithah. Nah, setelah dia bangun, dia mencoba mencari tahu arti dari mimpi. Nah, saat itulah dia mendengar ada satu agama bernama agama Islam. Di antara pengikutnya adalah Abu Bakar, Utsman, Ali, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Nah, saat itu dia mendekati Utsman, Utsman mengajak dan dia pun tidak lagi menolak. Apabila Anda orang yang bertakwa, maka mimpi Anda nggak boleh diabaikan. Ayat 64 dalam surat Yunus, ayat 64 dalam surat Yunus, sebelumnya ayat 65 atau ayat 64, ayat sebelumnya 63 dan ayat 62. Ayat 62 Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah, la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak mengalami takut, mereka pun tidak mengalami gelisah dalam hidup. Kita ada remote Pak, Panasonic. Yang ini saja, kalau itu nggak jadi soal. Oh, ini dia nih. Betul? Cuma. Ya. Jadi pada ayat 62 surat Yunus Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah dalam kehidupan duniawi mereka tidak ada takut dan tidak ada gelisah. Itulah wali Allah. Mereka tidak takut memandang masa yang akan datang. Mereka pun tidak gelisah dengan masa yang telah berlalu. Kenapa demikian? As-siqatu billah. Mereka percaya dengan Allah. Mereka tawakal kepada Allah. Mereka sabar. Siapa wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang beriman dan bertakwa. Hati mereka adalah keimanan, perilaku mereka adalah ketakwaan. Ayat 64 Allah berfirman, lahumul busyra fil hayatid dunya. Bagi wali-wali Allah itu ada kegembiraan di dunia. Ketika Nabi kita membacakan ayat ini, beliau memberikan penafsiran kegembiraan yang Allah berikan kepada wali-wali Allah. Kata Nabi SAW adalah ar-ru'ya salihah. Jawab kegembiraan tersebut adalah mimpi-mimpi yang baik.
Jadi mimpi orang-orang yang saleh adalah mimpi yang memiliki makna. Nah, maka kita lihat tadi bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diantarkan oleh Allah menuju hidayah melalui sebuah mimpi. Jemaah sekalian, begitulah awal Sa'ad bin Abi Waqqas memasuki Islam. Kemuliaan, di antara kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemuliaan yang pertama, dia sabiqun al-awwalun, yang ketujuh memasuki Islam. Ini kemuliaan yang sangat luar biasa. Karena masuk Islam setelah Islam ini sudah dikenal di mana-mana, itu sangat mudah. Tapi masuk Islam ketika Islam ini baru saja muncul, itu perjuangan. Maka as-sabiqun al-awwalun adalah yang terbaik di tengah-tengah umat karena mereka masuk Islam ketika Islam ini betul-betul baru muncul. Ketika Islam ini betul-betul masih dianggap aneh oleh orang lain. As-sabiqun al-awwalun itulah yang ikut serta memperkenalkan Islam melalui dakwah-dakwah mereka. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang pertama. Kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala yang kedua adalah mujabud dakwah. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang doanya sangat tokca. Gak ada doa Sa'ad yang ditolak oleh Allah. Semua doa Sa'ad bin Abi Waqqas semuanya diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa doanya selalu diterima oleh Allah? Karena Allah berdoa agar doanya dikabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah satu-satunya orang Arab yang paling luar biasa memanah. Maka ketika terjadi perang Badar, beliau satu-satunya yang menggunakan senjata panah. Nah, Nabi SAW mengatakan, irmi ya Sa'ad, wahai Sa'ad, panahlah musuh. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu mulai memanah, dan tentu sewaktu beliau memanah, beliau berdoa, ya Allah, tempatkanlah sasaran panah ini. Nabi kita melihat Sa'ad berdoa, lalu Nabi berdoa, Allahumma ajib li Sa'ad, ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad. Semenjak hari itulah sampai wafat, doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu selalu didengar oleh Allah saja. Nah, di antara doa beliau yang dikabulkan oleh Allah, yang paling populer adalah doa beliau kepada seorang laki-laki yang bernama Sa'dah. Di zaman Umar radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar diangkat menjadi gubernur di Madain. Madain itu satu kota di Irak. Sekarang namanya adalah Salman Bak. Karena Salman Al-Farisi juga pernah menjadi gubernur di sana menggantikan Sa'ad. Maka dinamakanlah kota Madain ini dengan kota Salman Bak. Sekarang namanya kota Salman, ada di Irak. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di zaman Umar radhiyallahu anhu menjabat sebagai pemimpin di sana, menjadi gubernur, dalam satu kunjungan Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada rakyat, apa keluhan kalian tentang gubernur yang kuangkat? Muncul seorang laki-laki yang bernama Sa'ad, beliau mengatakan, gubernur yang kau angkat wahai Umar yang bernama Sa'ad, pertama sholatnya gak bagus, gak sholat jamaah di masjid. Yang kedua, kalaupun ada jihad tidak ikut berperang. Yang ketiga, kalau setelah perang ada harta ghanimah, dia pun tidak adil membagi-bagikan harta ghanimah. Umar radhiyallahu anhu tahu kalau laporan sebanyak 3 laporan ini semuanya dusta. Dari mana dia tahu? Karena Rasulullah
Rasulullah menjamin Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk surga. Mana mungkin seorang yang dijamin naik masuk surga ternyata sholatnya tidak sholat jamaah? Mana mungkin? Tidak adil dalam bagi-bagi harta, nggak ikut dalam jihad. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berdoa, ya Allah, kalau memang orang ini mengucapkan laporan sebanyak tiga laporan palsu, kalau 3 laporan palsu ini adalah untuk cari-cari muka, panjangkan kemelaratannya, panjangkan usianya, dan ombang-ambingkan ia dalam fitnah. Coba lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas betul-betul adil dalam doa. Berapa tuduhan palsu laki-laki itu? 3. Tidak salat jamaah, tidak ikut berjihad, tidak adil dalam membagi-bagikan harta ghanimah. Ini 3 tuduhan. Maka Sa'ad radhiyallahu anhu pun mendoakan 3 hal. Ya Allah, panjangkan usianya, panjangkan kemiskinannya, kemudian ombang-ambingkan ia dalam fitnah. Kalau model kita yang mendoakan laki-laki ini, doa kita 100 itu. Dia tuduh kita 3 tuduhan palsu, kita akan doakan sebanyak 100 malapetaka. Jemaah sekalian, tidak usah berlebihan. Kalau Anda dituduh dengan 2 tuduhan, doakan saja 2 keburukan kepada yang bersangkutan. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki ini kemudian Allah berikan usia yang sangat panjang, sampai-sampai kelopak matanya jatuh menutupi mata. Dia nggak bisa berjalan kalau tidak dipegang begini. Kalau mau jalan, kalau mau makan, ini harus dipegang dulu, baru bisa jalan, baru bisa makan. Usianya panjang sekali. Tapi usia yang panjang itu di atas kemiskinan dan kemelaratan yang luar biasa. Udah gitu, laki-laki ini pun terombang-ambing dalam fitnah. Kalau ketemu perempuan digoda, kalau ketemu dengan anak gadis pasti digoda. Akhirnya nggak ada orang yang simpati. Semua orang jijik melihat laki-laki ini karena kegenitannya yang luar biasa. Genit sekali. Baik, itu salah satu contoh dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jemaah sekalian, di antara kemuliaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah jihad. Di antara kemuliaan beliau yang sangat menonjol adalah jihad radhiyallahu anhu. Tidak ada pertempuran yang tidak diikut sertai oleh Sa'ad. Beliau selalu hadir, selalu terlibat di semua pertempuran. Beliau ikut dalam perang Badar, beliau ikut dalam perang Uhud, bahkan dalam perang Uhud Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapatkan catatan emas dari sejarah. Anda tahu, situasi perang Uhud, Rasulullah SAW sempat mengalami keadaan yang sangat emergensi. Kepala beliau terluka, wajah beliau sobek. Semua kocar-kacir, hanya 2 orang sahabat yang saat itu pasang badan melindungi Nabi SAW. Pertama adalah Talha bin Ubaidillah, salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini wafat, beliau pasang badan melindungi Rasulullah dari serangan anak panah. Entah berapa puluh anak panah di tubuh Talha bin Ubaidillah untuk melindungi Rasulullah. Sekarang Anda bayangkan, semua orang dalam pertempuran Uhud, orang-orang kafir, satu-satunya target mereka Rasulullah SAW. Dan para sahabat Abu Bakar, Utsman dan lain-lain, semuanya kocar-kacir dengan pertempuran yang kacau balau. Kacau balau karena pasukan pemanah meninggalkan posko, sehingga Rasulullah SAW betul-betul dalam keadaan terbuka untuk orang kafir. Maka orang kafir beramai-ramai mengejar, membunuh Rasulullah. Satu-satunya yang menjadi tameng Rasulullah adalah Talha bin Ubaidillah. Talha ini kemudian mati karena terserang panah. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan luka nyaris di sekujur tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas.
Tapi Allah tidak memberikan mati, dia tetap hidup. Nah, perang Khandaq, beliau ikut dalam perang Khandaq. Nah, di antara peperangan yang paling menyejarah dari seorang Sa'ad, dua pertempuran. Pertempuran pertama adalah pertempuran Qadisiyah, pertempuran di mana Sa'ad bin Abi Waqqas mencabut Persia dari akar-akarnya. Kenapa luar biasa? Luar biasa perang Qadisiyah karena lawannya adalah negara superpower. Karena lawannya adalah Persia. Tadi kita sudah bilang pertempuran Persia dengan Romawi 700 tahun dengan pertempuran sebanyak 10.000 pertempuran dan gak ada yang kalah. Nah, ini untuk pertama kalinya umat Islam berhadapan dengan kekuatan luar biasa. Persia waktu itu menyiapkan pasukan sebanyak 120.000 pasukan. Dan dalam jumlah yang sangat banyak, pasukan Persia ini memiliki kendaraan gajah. Kalau sekarang kendaraan gajah itu apa? Helikopter atau apa itu? Tank, iya. Sebanyak 30 gajah ada di tengah-tengah pasukan Persia. 120.000 plus 30 pasukan gajah. Lantas berapa jumlah pasukan yang dikomandoi oleh Sa'ad? Hanya 30.000 orang. Nah, maka pertempuran ini menyejarah karena lawannya luar biasa. Dan yang kedua, karena jumlah pasukan beliau 30.000 sangat sedikit, sementara di pihak lain musuh berjumlah 120.000. Ini Anda kalau ada pendaftaran begitu, mau nggak itu? 30.000 melawan 120.000. Nah, kalau tidak ada iman nggak berhasil. Perang Qadisiyah ini berlangsung selama 4 hari. Hari pertama mereka sebut namanya dengan Hari Armas. Hari yang kedua mereka sebut namanya dengan Hari Agwas. Hari yang ketiga dinamakan Hari Imas. Dan hari yang keempat dinamakan Hari Qadisiyah. Gak ada bantuan. Ada bantuan. Pada hari kedua, Hari Agwas, Umar radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan sebanyak 6.000 untuk tambahan. Sehingga total pasukan di hari ketiga dan keempat 36.000 pasukan. Kemudian yang juga membuat pertempuran ini sangat unik, sang jenderal yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika sudah detik-detik terjadi besok atau lusa pertempuran terjadi, seluruh tubuh beliau mengalami bisul. Bisul. Kepala semua tubuh. Sampai-sampai nggak bisa duduk. Berdiri pun tak bisa. Jadi bagaimana beliau mengomandoi dan memantau pertempuran? Beliau memantau pertempuran dari sebuah tenda sambil tengkurap, sambil tertelungkup. Punggung semuanya bisul, paha, betis semuanya bisul. Luar biasa bukan? Jenderal bisulan, seluruh tubuhnya bisul. Sehingga tak bisa naik kuda, tak bisa berjalan karena seluruh tubuh mengalami damamil, bisul. Maka dia mengendalikan pertempuran yang sangat besar itu dari sebuah tenda sambil tengkurap. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, terjadi perang Qadisiyah. Datang seorang laki-laki buta yang menjadi sebab turunnya Abasa wa Tawalla. Siapa laki-laki buta itu? Abdullah bin Ummi Maktum. Beliau berkata, wahai Sa'ad, salah satu panji biar saya yang pegang. Padahal panji itu sangat menentukan kemenangan.
Kalau panji dan bendera masih berdiri tegak, tentara biasanya akan terus bertempur. Tapi kalau panji ini sudah jatuh, kalau bendera ini sudah jatuh, itu biasanya semua tentara akan melarikan diri, menyelamatkan diri. Tiba-tiba terjadi perang Qadisiyah, datang seorang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, yang menjadi sebab turunnya surat Abasa wa Tawalla. Beliau mengatakan, wahai, saat berikan salah satu panji di tangan saya. Saya mengatakan, kamu buta. Kata dia, itu justru kalau panji ini dipegang oleh orang yang melihat, nanti pasukan kocar-kacir panji ini akan jatuh, melarikan diri dia. Tapi saya buta, saya tidak mungkin melarikan diri. Biarkan saya memegang bendera. Wah, itulah para sahabat. Justru kelemahan mereka gunakan untuk Islam. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, akhirnya pertempuran hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga bertiuplah angin yang luar biasa kencang, sampai-sampai kemah dari jenderal musuh bernama Rustum. Beliau punya kemah. Semuanya diporak-porandakan angin puting beliung yang sangat dahsyat. Karena angin puting beliung bertiup tidak wajar, luar biasa, akhirnya pasukan kawan ketakutan sendiri. Dan dalam kondisi ketakutan itulah pasukan Sa'ad radhiyallahu anhu membunuh. Tinggal tangkap satu potong. Tidak ada lagi pertempuran. Yang ada adalah penyembelihan. Sehingga jamaah sekalian, hari keempat yang dinamakan hari Qadisiyah tadi, zuhur lebih sedikit, nggak sampai asar, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas telah berhasil mengalahkan musuh. Rustum ditangkap dan peperangan menang telak di tangan kaum muslim. Nah, pertempuran atau jihad kedua yang sangat menyejarah di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas 2 tahun setelah perang Qadisiyah tersebut. Persia belum sepenuhnya habis, mereka masih bertahan di sebuah kota yang bernama kota Madain. Pasukan mereka memang sudah sangat lemah dalam kondisi, tapi bagaimanapun eksistensi mereka masih ada. Maka 2 tahun kemudian terjadilah pertempuran menaklukkan Madain, pertempuran bernama pertempuran Nahrawan. Pertempuran ini berlangsung beberapa hari dan akhirnya Kaisar Persia yang bernama Hurmuzan berhasil ditangkap. Presidennya ditangkap. Jarang-jarang bukan? Dalam satu pertempuran presidennya tertangkap jarang-jarang. Ini tidak pertempuran beberapa hari, akhirnya Madain dikuasai dan sang presiden, pimpinan mereka, kaisar mereka bernama Hurmuzan ditangkap. Setelah ditangkap, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim Hurmuzan ke Madinah. Sampai di Madinah Hurmuzan pura-pura masuk Islam. Ternyata di Madinah ada seorang budak dari Persia bernama Abu Lu'lu'. Hurmuzan mengatakan, kamu tahu siapa saya? Abu Lu'lu' mengatakan, kamu kaisar yang mulia. Apa yang bisa kamu lakukan untuk kaisar kamu? Abu Lu'lu' mengatakan, terserah apa perintah sang kaisar. Kaisar Hurmuzan yang pura-pura masuk Islam mengatakan, kalau begitu bunuh Umar. Akhirnya Abu Lu'lu' al-Majusi membunuh Umar radhiyallahu anhu saat menjalankan salat subuh seperti yang Anda tahu. Nah, inilah 2 pertempuran luar biasa di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi semua pertempuran dia ikut, tapi sebagai panglima yang luar biasa, ada dalam perang Qadisiyah dan ada dalam perang Madain. Sudah selesai? Baik jamaah sekalian, sedikit lagi.
Di antara kemuliaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ijtinabul fitnah, menghindari fitnah. Setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat, terjadi dualisme politik antara Ali dengan Muawiyah. Ali di satu sisi, di sisi lain ada Muawiyah. Inilah dualisme kepemimpinan setelah Utsman radhiyallahu anhu wafat. Melihat dualisme kepemimpinan yang tentunya berdampak terjadinya sejumlah pertempuran seperti pertempuran Siffin, seperti pertempuran Jamal dan lain-lain. Banyak sahabat-sahabat tentu yang ikut memihak kepada Ali, ada juga yang memihak kepada Muawiyah. Bagaimana dengan Sa'ad radhiyallahu anhu mencari desa terpencil untuk menjauhkan diri dari dualisme tersebut. Dia mencari desa terpencil bernama Akik. Sampai sekarang ada Akik itu. Akik itu berjarak 45 km dari kota Madinah. Sekarang masih ada. Nah, dulu namanya desa Akik. Dia keluar dari kota Madinah, mengungsikan diri di kota Akik. Pekerjaan beliau memelihara kambing. Dan Nabi SAW bersabda, apabila telah terjadi fitnah, kata Nabi, yushaku ayyakuna khairu malir rajul, sudah dekat waktunya harta terbaik seorang mukmin, ghanamun yar'ihi fi sya'bil jibal, bahwa harta terbaik seorang mukmin di zaman fitnah adalah menggembala domba di puncak-puncak gunung. Karena kalau Anda masih di tengah kota, Anda akan terseret. Kalau Anda masih di tengah keramaian, Anda akan hanyut. Maka begitu terjadi fitnah politik, dualisme, kepemimpinan antara Ali dengan Muawiyah, Sa'ad menghindar. Dia pergi ke sebuah desa terpencil bernama Akik, bekerja sebagai penggembala kambing. Sejumlah orang, salah satunya anak beliau, mengatakan, wahai ayahku, kalau sekiranya Anda keluar dari desa ini, kemungkinan kaum muslimin akan bersatu padamu. Karena kalau dari segi jihad Sa'ad bin Abi Waqqas jauh lebih tinggi daripada jihad Ali. Betul Ali lebih mulia, tapi soal kemampuan berperang, soal kemampuan militer, Sa'ad bin Abi Waqqas tiada tanding saat itu. Maka melihat kemampuan militer seorang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang tentu saja anak buahnya, prajuritnya masih sangat banyak di mana-mana, anaknya mengatakan, wahai ayahku, sekiranya Anda keluar dari desa terpencil untuk ikut menjadi seorang pemimpin, mungkin umat Islam akan berhimpun dan bersatu padamu. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, diam, jangan bicara. Aku mendengar sendiri Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, khairun nas, manusia terbaik, kata Nabi SAW, al-abdut taqiyul khafiyul ghani. Manusia terbaik adalah seorang hamba yang bertakwa, al-khafi seorang hamba yang bersembunyi, al-ghina seorang hamba yang merasa cukup. Itu manusia terbaik. Pertama bertakwa, yang kedua al-khafi, bersembunyi dari keramaian, tidak menonjolkan diri, menjauhi popularitas, termasuk menghindari jabatan. Yang ketiga adalah merasa cukup sehingga tidak meminta dan bersandar kepada orang lain. Ternyata hadis inilah yang menjadi semangat, yang menjadi inspirasi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas menghindari hiruk pikuk keramaian politik untuk kemudian mengungsi di satu kota yang bernama, di satu desa yang bernama Akik. Jemaah sekalian, dua poin lagi. Salah satu kemuliaan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, suatu malam Rasulullah SAW pernah nggak bisa tidur. Beliau nggak bisa tidur. Beliau mengatakan, coba kalau ada yang berjaga-jaga di luar. Jadi Nabi merasakan ada situasi yang buruk sehingga beliau nggak bisa tidur malam itu. Dan beliau berkata kepada Aisyah, coba kalau di luar ada yang menjaga, mungkin saya bisa tidur nyenyak. Tiba-tiba terdengar suara pedang di luar. Rasulullah SAW bersabda, siapa ini?
Beliau mengatakan, saya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, kenapa kamu keluar? Beliau mengatakan, entahlah, tiba-tiba saya takut terhadap keselamatanmu ya Rasulullah. Maka beliau keluar membawakan senjata. Kata Aisyah radhiyallahu anha, mendengar saat berjaga-jaga dengan senjata lengkap Rasulullah tidur, dan ini pertama kalinya aku mendengar Rasulullah tidur dan mendengkur. Kalau kita tidur tiap hari mendengkur, ngorok. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini Rasulullah tidur sampai ngorok, sampai mendengkur. Setelah beliau merasa aman di dalam penjagaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagai penutup jamaah sekalian, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal di kota di desa yang bernama Aqiq tadi. Beliau meninggal karena sebuah penyakit. Qadarullah, perhatikan, semua pertempuran ikut. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, semua pertempuran ikut. Bahkan pertempuran terbesar Qadisiyah dan Madain, dia adalah seorang jenderal. Tapi takdir kematiannya tidak di medan perang. Takdir kematiannya adalah di atas tempat tidur. Maka beliau wafat. Beliau wafat karena sebuah penyakit. Wafat di satu desa bernama Aqiq. Tapi kemudian jenazahnya dibawa dan dimakamkan di pemakaman Baqi' Madinah. Jadi di pemakaman Baqi' Madinah, salah satu jenazah yang dikemumikan di sana adalah jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah, ini membantah dongeng yang terdengar di media massa bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya ada di Cina. Saya kira Anda dengar itu. Saya beberapa kali dengar di media sosial bahwa orang-orang Cina, Muslim Cina mengatakan di sini di Cina ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Jawabannya keliru. Sa'ad bin Abi Waqqas di akhir hayatnya mengasingkan diri di satu desa bernama Aqiq dan dia mati di sana, namun jenazahnya dibawa ke Madinah dan dimakamkan di Baqi'. Beliau wafat dengan usia 77 tahun, meninggal pada tahun ke-55 Hijriah. Radhiyallahu taala. Ya. Demikian kajian kita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Semoga bermanfaat. Berikutnya kalau ada pertanyaan dipersilakan. Apakah benar turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an." Ya, kami menurunkan Al-Quran pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Bertemunya dua pasukan yang dinamakan hari Furqan itu adalah perang Badar, jatuhnya memang tanggal 17 Ramadan. Jadi betul. Mohon dijelaskan tukar menukar bakar barang yang termasuk riba. Si A membeli barang B senilai 100, si B membeli barang A 50. Apakah dalam syariat dibolehkan jual beli dengan A membayarkan? Jadi tukar menukar barang atau yang dinamakan dengan istilah barter. Kalau barter itu adalah barang-barang riba, jadi memang ada persyaratan. Ya, persyaratan pertama adalah cash dan yang kedua sama. Jumlahnya nggak boleh beda.
Jumlahnya nggak boleh beda dan harus cash kalau barang ribawi yang sejenis. Misalnya saya barter uang 100 ribu dengan uang 5 ribuan baru-baru untuk dibagi-bagi anak-anak. Itu barter namanya. Itu harus cash dan harus sama jumlahnya. Oke. Kalau misalnya barter ini antara barang-barang riba tapi berbeda, misalnya saya barter rupiah dengan dolar, wajib cash tapi tidak mesti sama. Wajib cash tapi nggak boleh, tapi mesti sama. Baik. Adapun kalau barter yang tadi dimaksudkan adalah barter antara barang yang bukan barang riba, nggak jadi soal. Mau cash, mau bertamu silakan. Nah, apa yang dimaksud barang riba? Komoditas riba. Komoditas riba dua. Pertama mata uang, dan yang kedua adalah makanan pokok. Makanan pokok dan mata uang, inilah yang dimaksud komoditas riba. Jadi kalau Anda hanya cuma barter mobil A dengan mobil B, nggak ada syarat sama sekali. Harus cash, harus sama nilai, tidak ada. Dua syarat itu nggak berlaku. Yang berlaku Anda jujur saja dalam jual beli. Ya. Ketika salat tarawih, doa iftitah apakah boleh dibaca hanya satu kali saja pada rakaat yang pertama? Untuk rakaat selanjutnya, doa iftitah dibacakan selesai takbiratul ihram. Maka dalam hadis Abu Hurairah, beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'aita sukutaka baina takbiri wal fatihah ma taqul? Ya Rasulullah, apa yang kau bacakan antara takbir dengan Fatihah? Rasulullah mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataya. Jadi di sini Nabi ditanya, apa yang kau baca ya Rasulullah antara takbiratul ihram dengan Fatihah? Itu berarti di mana ada takbiratul ihram, di situ ada doa iftitah. Berarti di rakaat pertama, rakaat ketiga dan selanjutnya. Apakah sama pahalanya orang yang baca Al-Quran di masjid tanpa pengeras suara dengan membaca Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara keluar? Membaca Al-Quran dengan suara yang tidak terdengar, pahalanya jauh lebih besar. Pahalanya jauh besar. Ya. Bahkan sebaiknya dihindari membaca Al-Quran dengan suara yang mengganggu orang lain. Apakah salat habis itu gerakan satu kali sehari atau satu kali seminggu atau satu kali sebulan atau sekali seumur hidup? Tentang adanya salat tasbih sampai sekarang masih dalam diskusi kalangan ahli. Syekh Albani rahimahullah membenarkan, tapi sejumlah ulama menolak. Di antara ulama yang menolak adanya salat tasbih adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan hadisnya tidak sahih. Yang meriwayatkan hadis Abu Daud sendiri mendhaifkan. Dan yang kedua kata Imam Nawawi, tidak ada salat yang sama dengan salat tasbih. Kalau Anda salat witir, sama dengan salat wajib. Anda salat tarawih sama salat wajib. Nanti Anda salat duha atau syuruk, sama dengan salat wajib. Tiba-tiba muncul salat syuruk, salat tasbih ini beda banget dengan salat wajib. Nah, ini merupakan indikasi bahwa tidak ada salat tasbih menurut beliau. Namun demikian sebagian ulama membenarkan adanya salat tasbih. Dilakukan minimal sekali seumur hidup. Kata sebagian ulama seperti itu. Kalau saya cenderung kepada Imam Nawawi, tidak ada salat tasbih. Dan melaksanakannya sangat susah ini. Sangat susah. Berdiri berapa kali baca tasbih? Ruku berapa kali baca tasbih? Nanti i'tidal berapa kali? Itu susah. Anda gimana hitungnya coba? Ruku, subhanallah, subhanallah. Apa benar pada malam tanda-tanda Lailatul Qadar? Apa benar pada malam itu seluruh malaikat turun ke bumi? Iya, pada malam itu turun malaikat ke bumi. Tanazzalul malaika war ruh. Malaikat turun ke bumi, bahkan beserta dengan Jibril.
Ya. Ada hadis Nabi yang menerangkan tentang sosok binatang ayam yang bisa melihat bulan. Apakah ayam tingkah lakunya bisa menjadi salah satu petunjuk tentang hadirnya Lailatul Qadar pada enggak? Nabi kita enggak menyebutkan ayam petunjuk Lailatul Qadar. Nabi kita mengatakan Lailatul Qadar lailatun samha. Malam yang sangat tenang. Tidak panas, tidak dingin, tidak ada hujan, tidak ada angin, tenang sekali. Kemudian pada harinya, keesokan harinya, matahari terbit dengan cahaya yang sangat redup. Karena di bumi masih ada jejak para malaikat. Kalau malaikat turun memenuhi bumi, dapat dipastikan tingkah lakunya, mohon referensi. Ya, Nabi kita enggak menyebutkan tingkah laku ayam untuk mengindikasikan Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu beli ayam, ya. Sehabis sholat isya di beberapa masjid sebelum tarawih maka diadakan ceramah yang waktunya cukup lama, di mana beberapa jamaah yang siangnya sudah jadi ngantuk saat mengikuti sholat tarawih. Kalau anda ngantuk, makannya saja yang perlu dikurangi. Ya, penyebab ngantuk minum yang berlebihan. Tadi di awal ceramah kita udah kasih tahu bahwa orang kalau minum berlebihan otaknya lembab. Kalau otaknya lembab pasti bawaannya ngantuk. Jadi kalau anda nggak mau ngantuk dalam sholat tarawih, kurangi tip minum. Tapi kalau udah mau buka minuman anda saja 7 macam. Rasul hanya beberapa hari melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid, sisanya dilakukan di rumah. Seorang yang karena sibuk sehingga tidak selalu bisa melakukan di masjid, tapi dilakukan di rumah, apakah orang tersebut melakukan bagian dari sunnah? Justru kalau dalam pandangan Umar bin Khattab, melakukan tarawih dengan cara tahajud lebih utama daripada melakukannya dengan tarawih. Jadi maksud saya dua. Yang pertama, Anda tidak tarawih di masjid tapi Anda di rumah bertahajud, itu sudah mencukupi, bahkan lebih dari itu. Yang kedua, mana yang lebih baik, tarawih di rumah atau saya tetap tahajud di masjid? Umar bin Khattab berpendapat tahajud lebih baik. Beliau mengatakan walladzina yanamuna anha khairum minal ladzina yaqumun. Mereka yang tidur saat orang ini tarawih lebih baik daripada mereka yang lalu nanti melakukannya tahajud, lebih baik daripada mereka yang saat ini tarawih dan nanti mereka tidur. Ya, ini opsional saja, terserah mau pilih yang mana. Jadi tidak ada yang perlu kita pertentangkan. Apakah zakat mal bisa diberikan kepada keponakan yang masih berusia anak-anak, belum bekerja tapi orang tuanya mampu berkecukupan? Anak-anak ini yang mendanai hidupnya adalah orang tua, dan orang tuanya tadi berkecukupan, berarti anak ini kategori kaya. Jadi keponakan dengan kriteria seperti ini tidak bisa menerima zakat. Sholat tarawih di masjid dekat rumah saya melantunkan salat di sela-sela tarawih dan berdoa sebelum sholat tarawih. Apakah berdosa jika saya memilih sholat tarawih di masjid lain? Tentu tidak berdosa, dan tarawih di masjid itu pun boleh. Biarkan orang salawat, Anda jangan ikut-ikutan. Itu kan? Dan juga yang penting juga bahwa mencaci dan memaki bukan bahasa dakwah. Bahasa dakwah kita ada 3. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum. Kadang-kadang saya pun diundang salat tarawih dan jamaahnya menggunakan salawat. Tentu saya tidak ikut salawat, tapi saya nggak perlu mencaci dan memaki. Apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan ada yang bertanya jawab atau ajak dialog orang supaya sholat tarawih ini lebih nikmat, lebih bagus, lebih tenang, gak usah gitu ya. Wallah, lantas mereka ini bagaimana? Masyarakat yang melakukan itu rata-rata orang yang gak ngerti. Orang-orang yang gak ngerti melakukan kesalahan, berdosa atau dimaafkan. Jangankan kesalahan kecil, kesalahan besar saja dilakukan seseorang karena gak ngerti itu dimaafkan. Cuman kesalahan itu dimaafkan tidak berarti lantas jadi kebenaran. Anda jangan salah paham. Ini misalnya masyarakat melakukan hal itu salah, bukan?
salah, tapi mereka dimengerti bahwa mereka nggak ngerti. Tapi persoalan mereka nggak ngerti, apakah lantas kesalahan itu jadi kebenaran? Enggak. Nah, masalahnya adalah kita harus memberi penjelasan yang ilmiah, masuk akal, tidak ada bahasa yang mencaci dan memaki. Masjid di rumah saya posisi sejadah imam arahnya agak serong ke kanan, sedangkan sejadah makmum arahnya lurus ke depan. Apakah sholat makmum sah? Perlukah makmum mengikuti arah sejadah imam? Gini, saya lihat memang di banyak masjid itu sejadah dimiringkan ke kanan, banyak sekali. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kita yang jauh dari Ka'bah diharuskan menghadap ke Ka'bah atau ke arah Ka'bah? Kita diharuskan menghadap ke bendanya atau ke arahnya? Kalau Anda diwajibkan, diharuskan menghadap ke arahnya, Anda nggak perlu miring kanan, miring kiri, karena Anda menghadap ke arah. Tapi masyarakat kita bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat wajib menghadap ke benda Ka'bah. Kalau di Masjidil Haram, menghadap ke benda Ka'bah secara yakin. Kalau jauh dari Masjidil Haram di Indonesia, menghadap ke benda Ka'bah itu secara perkiraan saja. Nah, makanya sebagian orang mengambil mazhab itu. Nah, yang betul dalam hal ini cukup menghadap ke arah. Nah, ala kulli hal, sholat imam dia berpikir saya menghadap ke bendanya, makmum berpikir lurus, mereka menghadap ke arahnya. Insya Allah dua-duanya sah. Pada syarat keduanya sah, imam sah, makmum sah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.